Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majidin Aulia dengan NIM 2523185. Di sini saya ingin menjelaskan tugas atau menyelesaikan tugas dari mata kuliah Jarnir Jaringan Nirkabel yang diampu oleh Pak Rian Amanda. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang BSS. Nah, BSS atau biasa dipanggil dengan Basic Service Set merupakan bentuk dasar dari jaringan wireless untuk jaringan nirkabel yang menggunakan satu akses point sebagai pusat komunikasi. Dalam jaringan ini, semua perangkat seperti laptop, smartphone, komputer, dan tablet akan terhubung ke satu akses point agar dapat saling bertukar data dan mengakses internet. Akses point berfungsi sebagai pusat jaringan yang memancarkan sinyal Wi-Fi ke area tertentu. Ketika perangkat pengguna berada dalam jangkauan sinyal tersebut, perangkat dapat terhubung ke jaringan wireless dengan memasukkan password Wi-Fi yang sesuai. Cara kerja BSS dimulai ketika akses point menerima koneksi internet dari modem atau router menggunakan kabel LAN. Setelah itu, akses point akan memancarkan sinyal wireless sehingga perangkat lain dapat menerima sinyal tersebut dan melakukan koneksi ke jaringan. Dalam BSS, semua komunikasi data dilakukan melalui akses point. Jadi perangkat klien tidak terhubung secara langsung, tetapi harus melewati akses point terlebih dahulu. Hal ini membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah dan koneksi internet stabil. Basic atau BSS memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama adalah akses point atau AP. Akses point yang merupakan perangkat utama yang bertugas memancarkan dan mengatur sinyal wireless. Yang kedua adalah perangkat klien, yaitu perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, dan komputer yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga itu ada SSID atau Service Set Identifier, yaitu nama jaringan Wi-Fi yang muncul pada saat pengeskanan perangkat pengguna. Lalu BSS memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama itu jaringan ini menggunakan satu akses point saja sebagai pusat komunikasi. Yang kedua, area jangkauannya terbatas tergantung kekuatan sinyal akses point. Yang ketiga, jaringan ini biasanya digunakan pada area kecil seperti rumah, ruang kelas, laboratorium komputer, dan kantor kecil. Dan itu BSS juga memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah proses instalasi dan konfigurasi yang cukup mudah. Pengguna hanya perlu menghubungkan akses point ke modem, lalu mengatur nama Wi-Fi dan password jaringan. Kelebihan lainnya juga jaringan ini lebih stabil karena semua komunikasi diatur oleh akses point. Selain itu, keamanan juga lebih mudah dikontrol melalui pengaturan pada akses point seperti password Wi-Fi dengan sistem keamanan WPA2 atau WPA3. BSS juga mendukung mobilitas pengguna. Artinya, pengguna dapat berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi tanpa harus memutus koneksi jaringan. Namun selain memiliki kelebihan, BSS juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah jangkauannya yang terbatas. Jika perangkat berada terlalu jauh dari akses point, maka kualitas sinyal akan menurun, bahkan koneksi bisa terputus. Selain itu, akses point juga mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan wireless akan terganggu karena semua komunikasi bergantung pada perangkat tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, BSS juga sangat sering digunakan. Contohnya pada jaringan Wi-Fi, rumah, sekolah, kampus, kafe, dan kantor kecil. Ketika kita menggunakan smartphone untuk mengakses internet melalui Wi-Fi, sebenarnya kita sedang menggunakan konsep BSS. Teknologi BSS sangat membantu manusia dalam berkomunikasi dan mengakses informasi secara tepat tanpa menggunakan kabel. Dengan adanya jaringan wireless, pengguna dapat terhubung ke internet dengan lebih praktis. Sekian materi pertama dari saya, lanjut ke materi kedua. Yaitu infrastruktur BSS. Nah, infrastruktur BSS ini adalah sistem jaringan wireless yang menggunakan akses point sebagai pusat komunikasi antara perangkat pengguna dengan jaringan internet. Infrastruktur ini merupakan bentuk jaringan wireless yang paling sering digunakan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, kampus, kantor, maupun tempat umum lainnya. Dari infrastruktur BSS ini, semua perangkat seperti laptop, smartphone, komputer, dan tablet akan terhubung ke
access point untuk mendapatkan data dan mengakses internet. Access point berfungsi sebagai penghubung utama yang menerima koneksi internet dari modem atau router, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi ke area sekitar. Cara kerja infrastruktur BSS dimulai ketika koneksi internet dari modem diteruskan ke access point menggunakan kabel LAN. Setelah itu, access point akan memancarkan sinyal wireless sehingga perangkat dapat digunakan untuk menerima sinyal tersebut dan terhubung ke jaringan Wi-Fi. Ketika pengguna membuka aplikasi, mengakses internet, atau mengirim data, semua komunikasi akan melewati access point terlebih dahulu. Jadi perangkat klien tidak berkomunikasi secara langsung, melainkan melalui pusat jaringan yaitu access point. Infrastruktur BSS memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada modem sebagai sumber internet yang menyediakan koneksi jaringan. Yang kedua ada access point yang berfungsi untuk memancarkan sinyal. Yang ketiga ada perangkat klien seperti smartphone, laptop, dan komputer yang menerima sinyal Wi-Fi dari access point. Selain itu juga terdapat SSID atau nama jaringan Wi-Fi yang digunakan agar pengguna dapat mengenali jaringan yang tersedia. Pengguna biasanya harus memasukkan password untuk dapat terhubung ke jaringan tersebut. Infrastruktur BSS memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama itu jaringan ini menggunakan access point sebagai pusat komunikasi. Yang kedua, semua perangkat harus melewati access point untuk melakukan pertukaran data. Yang ketiga, jaringan ini mendukung koneksi wireless sehingga pengguna tidak memerlukan kabel untuk terhubung ke internet. Salah satu kelebihan infrastruktur BSS adalah jaringan menjadi lebih stabil dan mudah dikelola. Administrator jaringan dapat mengatur nama Wi-Fi, password Wi-Fi, keamanan jaringan, dan jumlah pengguna melalui pengaturan access point. Selain itu, infrastruktur BSS juga dapat melayani banyak perangkat sekaligus. Hal ini membuat jaringan wireless menjadi lebih praktis, digunakan pada sekolah, kantor, dan tempat umum. Kelebihan lainnya adalah pengguna dapat berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi tanpa kehilangan koneksi jaringan. Teknologi ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam penggunaan internet. Namun, infrastruktur BSS juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah jangkauan sinyalnya yang terbatas. Jika pengguna berada terlalu jauh dari access point, maka kualitas sinyalnya akan menurun dan koneksinya menjadi lambat. Selain itu, jika access point mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan wireless akan terganggu karena semua komunikasi bergantung pada perangkat tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita, infrastruktur BSS ini sangat sering digunakan. Contohnya pada jaringan Wi-Fi rumah, laboratorium komputer sekolah, hotspot kampus, dan jaringan internet kantor. Ketika kita menghubungkan smartphone ke Wi-Fi rumah untuk membuka media sosial ataupun menonton video, sebenarnya kita sedang menggunakan sistem infrastruktur BSS. Teknologi ini memang sangat membantu manusia dalam aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi. Dengan adanya infrastruktur BSS, akses internet menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis tanpa harus menggunakan banyak kabel jaringan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang tutorial cara melakukan konfigurasi terhadap access point. Langkah pertama yaitu persiapkan alat dan perangkat. Nah, di tahapan pertama ini kita melakukan konfigurasi terhadap access point, ialah menyiapkan seluruh alat dan perangkat yang diperlukan. Persiapan ini sangat penting karena akan mempengaruhi kelancaran proses settingan nantinya. Jika ada perangkat yang tidak tersedia atau mengalami kerusakan, maka proses konfigurasi dapat terganggu, bahkan gagal dilakukan. Beberapa perangkat utamanya seperti access point, kabel LAN dan kabel UTP, laptop atau komputer, adaptor listrik, serta modem internet dari penyedia layanan internet atau ISP. Access point berfungsi sebagai perangkat utama yang memancarkan sinyal Wi-Fi, sehingga perangkat lain dapat terhubung ke jaringan internet secara wireless. Kabel LAN digunakan untuk menghubungkan modem dengan access point, serta menghubungkan access point ke dalam laptop saat proses konfigurasi berlangsung. Laptop atau komputer digunakan untuk membuka halaman pengaturan access point
melalui browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Selain itu, modem internet juga memiliki peran penting sebagai sumber koneksi internet yang nantinya akan dibagikan melalui jaringan Wi-Fi. Sebelum memulai konfigurasi, pastikan semua perangkat ini berada dalam kondisi baik, dapat menyala dengan normal, dan kabel yang digunakan tidak rusak agar proses setting berjalan dengan lancar. Lalu langkah kedua yaitu koneksi fisik. Setelah semua perangkat siap digunakan, langkah berikutnya adalah melakukan koneksi fisik antar perangkat jaringan. Tahap ini bertujuan agar semua perangkat dapat saling terhubung sebelum dilakukan konfigurasi sistem. Langkahnya yaitu menghubungkan modem internet ke access point menggunakan kabel LAN. Biasanya kabel dipasang melalui port 1 atau LAN sesuai tipe perangkat yang digunakan. Setelah itu, hubungkan ke access point ke laptop atau komputer menggunakan kabel LAN agar perangkat dapat mengakses halaman konfigurasi access point. Ketika semua kabel sudah dipasang dengan benar, nyalakan modem, access point, laptop, atau komputer. Pastikan lampu indikator pada perangkat menyala normal sebagai tanda bahwa koneksi fisik sudah berjalan dengan baik. Tahap koneksi fisik sangat penting karena jika terjadi kesalahan pemasangan kabel, maka laptop tidak dapat terhubung ke access point dan proses konfigurasi tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu, pengguna harus memastikan semua persambungan kabel telah terpasang dengan benar dan kuat. Langkah ketiga yaitu login ke halaman admin. Nah, langkah selanjutnya ini masuk ke halaman admin dan halaman konfigurasi access point. Halaman admin digunakan untuk melakukan seluruh pengaturan jaringan seperti pengaturan nama Wi-Fi, password, keamanan jaringan, hingga pengaturan IP address. Cara masuk ke halamannya lumayan gampang. Pertama itu buka browser pada laptop atau komputer, kemudian ketik alamat IP bawaan access point pada kolom address bar. Alamat IP yang umum digunakan biasanya adalah 192.168.0.1 atau 192.168.1.1 tergantung jenis dan merek perangkatnya. Setelah halaman login muncul, penerima atau pengguna diminta memasukkan username dan password. Informasi tersebut biasanya terdapat di bagian belakang perangkat atau buku panduan access point. Setelah username dan password dimasukkan dengan benar, klik tombol login dan masuk ke menu pengaturan. Lalu langkah keempat, pemilihan mode operasi. Pada tahap ini, pengguna harus memilih mode operasi access point sesuai dengan kebutuhan jaringan yang akan digunakan. Pemilihan mode sangat penting karena menentukan fungsi utama perangkat dalam sistem jaringan. Beberapa mode operasi yang biasanya terjadi pada access point antara lain mode access point, mode router, mode repeater, dan mode client. Jika perangkat digunakan untuk memancarkan jaringan Wi-Fi dari koneksi internet kabel, maka mode yang dipilih adalah mode access point. Mode router digunakan ketika perangkat ingin berfungsi sebagai pengatur jaringan internet secara mandiri. Sedangkan mode repeater digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang sudah ada agar area cakupan jaringan menjadi lebih luas. Langkah kelima yaitu konfigurasi SSID atau nama Wi-Fi. SSID atau Service Set Identifier adalah nama jaringan Wi-Fi yang akan muncul pada perangkat pengguna saat mencari jaringan wireless. Pada tahap ini, pengguna dapat menentukan nama Wi-Fi sesuai keinginan agar mudah dikenali. Contoh, nama SSID yang sering digunakan misalnya Wi-Fi rumah, Wi-Fi sekolah, Wi-Fi kantor, atau nama lainnya sesuai kebutuhan pengguna. Selain menentukan nama Wi-Fi, pengguna juga dapat memilih region atau wilayah penggunaan agar pengaturan frekuensi jaringan sesuai dengan standar negara tertentu. Pada bagian channel, biasanya dipilih mode auto agar access point dapat memilih jalur frekuensi yang terbaik secara otomatis. Selain itu, fitur wireless radio juga harus diaktifkan agar perangkat dapat memancarkan sinyal Wi-Fi. Lalu langkah keenam yaitu pengaturan keamanan dan password. Setelah nama Wi-Fi ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan pengaturan keamanan jaringan. Keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi Wi-Fi dari penggunaan oleh orang yang tidak memiliki izin. Pada tahap ini, pengguna disarankan memilih keamanan WPA 2 personal karena keamanan ini lebih kuat dan umum digunakan pada jaringan wireless modern. Selain itu, metode enkripsi AES juga disarankan karena mampu memberikan perlindungan data yang lebih baik. Pengguna kemudian diminta membuat password Wi-Fi.
Password yang baik sebaiknya terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol agar lebih sulit ditebak oleh orang lain. Lalu langkah kedua yaitu pengaturan DHCP server. DHCP server merupakan fitur yang berfungsi memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan adanya DHCP, pengguna tidak perlu melakukan pengaturan IP address secara manual pada setiap perangkat. Nah, pada tahap ini, DHCP server biasanya diaktifkan agar proses koneksi perangkat menjadi lebih mudah, praktis, dan pengguna juga dapat menentukan tentang IP address yang akan dibagikan oleh access point kepada perangkat klien. Selain itu, pengguna juga dapat mengatur DNS seperti Google DNS yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 agar koneksi internet menjadi lebih cepat dan stabil. Fitur DHCP sangat membantu administrator jaringan karena mempermudah pengelolaan perangkat yang terhubung ke jaringan wireless. Lalu langkah ke-8 yaitu simpan dan restart. Setelah semua perangkat selesai dikonfigurasi, maka langkah selanjutnya adalah menyimpan seluruh pengaturan yang telah dibuat. Pengguna dapat menekan tombol save atau apply agar sistem menyimpan konfigurasi jaringan ke dalam perangkat access point. Setelah pengaturan disimpan, biasanya perangkat akan meminta proses reboot atau restart. Restart dilakukan agar semua konfigurasi baru dapat diterapkan dengan sempurna ke sistem perangkat. Proses restart biasanya memerlukan waktu sekitar beberapa detik hingga 1 menit tergantung spesifikasi perangkat yang digunakan. Setelah access point kembali menyala, maka pengaturan baru sudah aktif dan jaringan siap digunakan. Lalu langkah ke-9 dan langkah yang terakhir. Tahap terakhirnya itu pengujian koneksi. Dalam konfigurasi access point, melakukan pengujian koneksi jaringan sangatlah penting. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua pengaturan telah berjalan dengan baik dan jaringan dapat digunakan secara normal. Pertama, pengguna dapat mencari nama Wi-Fi yang sudah dibuat menggunakan smartphone atau laptop. Setelah nama Wi-Fi ditemukan, hubungkan perangkat menggunakan password yang telah ditentukan. Jika perangkat berhasil terhubung, langkah selanjutnya adalah menguji koneksi internet dengan membuka browser dan melakukan ping ke alamat tertentu seperti Google DNS tadi, yaitu 8.8.8.8. Nah, apabila internetnya dapat digunakan dengan lancar, maka konfigurasi access point telah berhasil dilakukan. Tahap pengujian ini penting karena memastikan bahwa jaringan wireless sudah siap digunakan oleh pengguna tanpa kendala. Nah, demikianlah penyampaian tugas dari saya. Kalau saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.